Sepertinya mereka dikejar-kejar laba-laba beracun. Hei guys, cepat tutup pintunya sebelum terlambat. Rasakan ini, bom nuklir granat domestik. Desisnya pun sembari melulun lantahkan si kumbang-kumbang sialan itu. Sekarang waktunya tutup pintunya. Dan mereka si kumbang ini mengeluarkan sejenis mantra. Itu hampir saja. Gue hampir aja mudar. Tiba-tiba di dalam banyak perampok yang sudah mengepung MC kita. Tapi ini lebih buruk daripada di luar tadi, kata sang MC yang menyerah senjata nuklir itu. Polisi, angkat tangan kalian, segera menyerahlah. Mbak, tenang-tenang. Kami di sini untuk membantu. Apa kalian staf hotel ini, Semua staf hotel sudah modar, kata gundul berjambul. Oh, apa Jack Olsen juga datang ke sini? Kau kenal bos kami? Sepertinya tebakanku sangat benar. Mereka orang-orang si Jack Gundul itu. Dasar penipu. Ini tidak muncul tetapi hanya mengirim orang-orangnya ke sini. Dasar si Alan. Jangan bergerak atau aku tembak, kata orang-orang itu. Oh, bukankah begitu kalian bergerak, kami akan membuka pintu dan membiarkan para monster itu masuk, Oh, ancam sang MC kepada perampok bergundul. Apa? Dasar kalian mau seenaknya jidatnya. Jika monster itu masuk, mereka akan menjadi yang pertama mati. Baiklah, kalau begitu kita tidak akan berani melakukan hal-hal bodoh. Jadi bagaimana jika itu saling menghancurkan? Kami bertiga siap menjadi pahlawan. Aku akan menghitung sampai 3. Jika kalian tidak menyerah, aku akan membuka pintunya dan membuat si laba-laba ini masuk ke tempat kita. 1, 2. Anjir, aku tidak percaya aku ditindas seperti ini oleh bocah kecil. Lupakan saja, jangan buang waktu untuk menghitung. Buka saja pintunya. Lalu gimana anjir? Langsung orang ini tercengoh dengan kelakuan sang MC kita. Hei, ngitungnya gimana? Tidak. Ya udahlah, kami menyerah saja daripada mokat. Bagus. Aku benar-benar mengira kalian itu tangguh, tapi diancam sedikit saja sudah koit. Blokir dengan baik, jangan lengah. Mereka pun diikat di depan pintu supaya menjadi pemblokir di pintu itu. 2 jam lalu bos kami mengirimku dengan 20 orang ke sini, mengatakan ada sumber daya utama di tempat ini. Tetapi apa yang kami temukan? Begitu kami masuk, kami diserang oleh monster labi-labi ini begitu banyak. Mereka datang tanpa henti dan kami terbunuh satu persatu. Oke, sekarang di mana Jack Olsen sekarang ini? Aku tidak tahu, anjir. Oke, sekarang ayo buka pintunya kalau kau tidak tahu. Tunggu dulu, kamu ini rupanya MC sialan. Main ancam aja. Baiklah, Gunung Meli, dia berniat mendirikan markas utama di sana. Oh begitu, Gunung Meli. Tempat persembunyian yang sempurna. Ayo kita cari dia di sana. Dan si gundul ditaruh saja. Aduh anjir, boyokku kena anjir. Tapi bagaimana kita bisa keluar dari sini? Kau melihat kan, beberapa kuat monster itu, laba-laba itu. Satu kesalahan saja akan membuat kita pindah alam. Oke, jika mereka binatang buas, mereka pasti takut api. Gimana kalau gua bakar dulu jadi tongseng terenggiling? Dan di sini laba-laba itu pun mau merangsak masuk. Tiba-tiba dilalah langsung dibakar oleh sang MC kita saja. Mundur binatang kecil buas. Saatnya MC beraksi. Tiba-tiba mereka mundur dari tempat itu. Apa yang terjadi? Taruhan kita berhasil. Sepertinya api benar-benar menahan mereka. Mereka takut api. Oh, benar-benar berhasil. Mereka menjauh. Dilalah ada monster bos dari si
laba-laba itu. Ayo kita pergi. Dan sang MC tidak sadar dirinya sudah tertujup sebuah pedang di perutnya. Oh yes, bagaimana bisa ini? Oh, hoi, Timur, aku terkena racun. Aku mati rasa saat ini, batin sang MC kita. Anjir, seluruh racunnya sudah menyebar di bagian kepalaku. Rupanya laki-laki ya. Kena kau. Ah, dasar betina. Rupa-rupanya kamu. Mungkinkah dia gadis ketiga itu? Kata sang MC yang sembari bertanya-tanya. Huaho, jangan takut. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Jangan khawatir, aku tidak berencana membunuh orang ini. Dia akan kujadikan makananku saja untuk tidur bubuk enak-enak. Selama kalian membantuku dengan sesuatu, aku akan melepaskannya. Bawakan aku 100 lagi. Oh tidak, 500 orang ke sini. Setelah aku kenyang, kalian boleh pergi. Kata Ratu Labe-Labe. Ratu Labe-Labe tipe racun level 9. Kenapa kau tidak mencarinya sendiri, ha? Dasar wanita bucin. Apa giliranmu untuk bicara? Diam, dasar badut murah jasa. Oke, kamu setuju turunkan dia dulu. Kalau tidak, mana mungkin kita bisa menembaknya. Ya, lepaskan dia. Kita bisa membicarakan yang baik-baik. Apa? Ngomong baik-baik, ini Dracin nih. Cepatlah, jika aku tidak melihat orang yang kamu dalam 1 jam, dia akan menjadi santapan enakan aku. 3 jam kemudian di sini akan mati. Apa? Dia akan mandul. Mereka pun langsung tercengoh karena tidak bisa membuat anak oleh Sam MC kita. Mereka membuka jalan kita. Baiklah, mungkin itu agar kita bisa pergi. Ayo kita keluar dulu. Aku akan menuju stasiun untuk mencari bantuan ke tempat ini. Kata Linghua di sini. Bagaimana kalau kita mencari dia di rumah sakit? Rena pasti ada di sana. Baiklah. Apa kita juga bisa ikut kabur bersama mereka? Tiba-tiba di sini laba-laba yang banyak itu langsung menggerumuni preman-preman ini. Tidak, dan mereka mokat seketika. Akhirnya kendali atas tubuhku kembali lagi. Baiklah, aku akan mencoba kabur. Nani, ada apa ini? Kenapa orang-orang ini langsung menjadi tengkorak? Apa ini adalah preman alias bandit-bandit tadi sarang itu? Mereka rupanya menjadikan kepompong dan menyerap nutrisi dari orang tadi. Bawahan Jack ikut tertangkap. Sepertinya sang Ratu Laba-Laba juga menyerap nutrisi satu persatu dan membuat orang-orang ini meleleh seperti lilin saja. Kimochi nikmat banget, kata sang Ratu Laba-Laba di sini. Sepertinya giliran kamu anak muda untuk menyedot dirimu. Dan dari nutrisi itu laba-laba baru datang dan menjadi anak. Naruto. Ternyata orang-orang itu hanya dijadikan anak buah Ratu Laba-Laba. Begitu banyak monster laba-laba, dan apakah mereka semua keturunanmu? Dasar wanita sialan. Aku akan mengampuni hidupmu agar kamu bisa melihat. Dasar nenek lampir. Ketika kedua wanita itu membawaku manusia yang kuinginkan, aku akan mengubah kalian semua menjadi makanan untuk anak-anakku. Naruhodo. Baiklah, kupikir kau penyusup ketiga, ternyata kau hanya terobsesi membuat bayi. Bagaimana kalau membuat bayi denganku saja? Apa kau bilang, Nani Kore, jika kau sangat ingin mati, aku akan mengabulkanmu. Dasar laki-laki sial. Kau menyuruh mereka menipu orang-orang untukmu daripada berburu sendiri karena kau takut sinar matahari, bukan? Sinar matahari akan merusakkan kulitmu.
Kau, bagaimana kau bisa tempe? Benar sekali, Yata, batisan MC. Kau memilih tempat ini untuk membangun sarang karena kau tahu barang-barang itu akan menarik banyak orang. Karena aku tidak bisa bergerak dan tidak akan bertahan lama lagi. Kenapa kau tidak memberitahuku di mana barang-barang top itu berada? Kau terlalu mengganggu. Aku akan mengirimmu ke neraka sekarang juga, kata Nona Laba-Laba ini. Oh, apa kau sudah marah karena beberapa kataku yang nyeleneh saja? Sini, mati sono. Langsung mau sama si Laba-Laba itu, sang MC kita. Dan apa yang akan terjadi? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita lanjut kepada sang MC kita yang sudah berubah menggunakan mode armornya dan langsung mematahkan penyedot nutrisi dari laba-laba itu. Kau benar-benar pulih sepenuhnya. Bagaimana bisa? Dan tercengohlah ratu laba-laba itu. Di sini racunku seharusnya berhasil melumpuhkanmu. Ya, itu memang berhasil dulu, tapi sekarang aku juga tipe racun. Aku ini tidak kebal terhadap semua racun. Menggunakan pil hati es, atribut api, racun, durasinya hanya bertahan 30 menit. Setelah itu racunnya bisa dinetralkan. Tidak menduga kau punya rencana cadangan. Dasar laki-laki sialan. Jadi kenapa kalau kau kebal terhadap semua racun, aku tetap bisa membunuhmu? Anak-anakku, silakan cabik-cabik orang gundul itu. Dan sepertinya sang MC dikeroyok oleh laba-laba kecil-kecil. Meskipun aku sudah mendeteksikan tidak ada gerakan yang cocok untuk racun. Baiklah kalau begitu, aku akan menggunakan pukulan mautku. Ambil kartu. Dan sang MC pun menggunakan kartu ultimate. Sistem, aku biarkan kau menonton adegan trisam yang bagus. Jangan kecewakan aku lagi hari ini. Jika aku mati, kau tidak akan bisa melihat apapun. Lahe, ini adalah nani korek. Tiba-tiba di sini chapternya bersambung dan harus ganti chapter. Admin pun harus buka lembaran lainnya. Adegan sang MC kita masih tercengoh di sini. Benda ini apa yang terjadi? Atribut unyu-unyu. Aduh, anjir, siapa ini? Dia terlihat sangat familiar. Jika tidak dipanggil aku bisa memilih lagi kan? Sial. Tiba-tiba meledaklah si kartu itu. Pam, selamat. Kamu mendapatkan kartu super langka. Mulai sekarang kamu bisa melihatku tanpa membutuhkan perangkat elektronik. Kamu harus bergembira. Nane! Kenapa kau malah jadi seperti itu, sistem sialan anjir? Tercengohlah sang MC, mukanya sampai giginya mau rontok. Sama sekali tidak kembali. Ini sistem bener-bener sistem sampah. Mereka malah cekcok di belakang, di bawah, sehingga Nona Ratu Laba-Laba marah melihat mereka berdua malah cekcok sendiri dan dikacangin si Nana ini. Permisi dong, jangan ngacangin aku. Kalau kamu mau ngobrol di tempat ngopi sana, di warkop, kalau gitu gua serang aja. Dan tiba-tiba sang MC menghindar dan membuka sistem menyelamatkannya. Sudahlah, ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Keterampilan apa yang kau miliki? Bantu aku mengalahkan monster sialan itu. Kau memanggil aku apa? Gua ini wanita cantik. Kau pikir aku monster sial? Kurang ajar. Levelku belum cukup tinggi untuk menciptakan senjata, tapi aku bisa membuat beberapa barang untukmu. Oh, Naruto bagus. Barang-barang juga bisa berhasil kalau gitu. Sebuah biola yang terbuat dari urat naga, tempat tidur jet yang terpahat di jet, dan
jubah yang ditenukan dari bulu-bulu misteri mana yang kamu inginkan. Tercengoh lagi si MC kita sampai mukanya biru. Apa yang kau lakukan? Kenapa masih bercanda di saat genting seperti ini? Hah? Jangan membuatku ketawa. Hei, aku belum pernah melihat duo yang aneh seperti itu. Apakah tidak ada apapun yang bisa membantuku dalam pertempuran sama sekali? Untuk saat ini yang bisa kudapatkan hanya barang dengan kekuatan serangan 0. Serangan 0? Kau memiliki alat teleportasi yang digunakan Rossi kan? Aku perlu mencarinya. Apa kau bercanda dengan hal ini? Kau berencana untuk kabur atau gimana sih? Cepat lari. Mencoba untuk lari ya? Tidak mungkin. Di sini Ratu Laba-Laba akan mengamuk. Seranganku ini sangat dahsyat. Aku akan mencabik-cabik kalian dengan petirku. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Beritahu aku ketika kau menemukannya. Sang sistem malah ngobrak-abrik tempat persembunyiannya. Dan di sini tampaknya Ratu Laba-Laba marah besar. Mampuslah kau, berpindah alam, rasakan ini. Sepertinya sang MC menggunakan barrier pelindung untuk mencegah kekuatannya. Sudah berapa banyak orang yang dimakan si Nona monster itu? Bahkan sebuah pukulan sederhana sekuat ini, aku harus mengatakan dia sangat kuat. Sepertinya sang MC mulai kewalahan dan retaklah bariernya sehingga dia harus menghindar. Itu nyaris saja aku kepalanya putus dan terkena tendangan sehingga dia terkena tembok dan hilanglah kekuatannya. Anjir, dia sangat dahsyat. Bro, jangan kamu mati dulu. Terimalah ini. Tiba-tiba sang wanita pun mengeluarkan jaring laba-laba. Dan tampaknya sang MC terus berhasil menangkap gulungan scroll itu. Baiklah, akan ku coba kekuatan ini walaupun tidak pasti menang. Dan pergilah. Buka blokirnya. Ting, terbukalah gerbang dimensi di sini. Apa ini? Kekanak-kanakan. Kau sudah kesusahan sebernapas, bukannya begitu? Benang laba-laba baku menguncimu dengan kancang dan kau bahkan tidak bisa mengatur napas dan kau masih ingin melarikan diri. Siapa bilang aku sedang melarikan diri? Dasar laba-laba sial. Sebenarnya aku akan membawa bantuan dari luar. Tiba-tiba di sini matahari pun berkoyak alias hidung itu terbelah. Matahari terbit dan menyinari si laba-laba ini. Kemudian dia terbakarlah dan terpanggang oleh laba-laba. Tidak menyangka cahaya matahari akan sekuat ini. Lontong, katanya sambil memanggil Cak Lontong. Dan sang MC pun langsung mengaktifkan pelindungnya lagi. Kau bisa melepaskan diri dari jaring ini, tapi kau hanya ingin aku berdiri diam saja. Jadi benar sekali. Aku hanya mengulur waktu saja supaya kamu gosong dulu. Sialan. Pahlawan, mohon ampuni aku. Nyawaku ini sangat berharga. Aku akan melayanimu dengan setia, kata si Nona Laba-Laba. Aku menghargainya tapi tidak usah. Dan langsung digibeng saja. Langsung membunuh tanpa bertanya di mana barang langkanya berada, kata si sistem. Di sini sang MC berhasil mengekil laba-laba itu. Tidak perlu buru-buru. Barang-barang itu tidak akan lari. Aku akan memanggil kembali untuk bekerja. Selamat, kamu naik level 2 kali lipat. Nama pengguna tim koper atribut racun, pengendara racun hutan, dan lain-lain. Levelku saat ini 5. Peringkat bumi dan lainnya skill juga naik cukup drastis. Apa kau menyadarinya? Menyadari apa, bro?
Kali ini sistem tidak mengatakan aku yang pertama mencapai level 5. Jadi mungkin 10 kali ke depannya aku akan sudah tidak terkuat lagi. Jika orang itu adalah Jack, itu bisa menjadi masalah batin sang MC kita. Setelah membunuh Raja Laba-Laba itu, sang MC keluar dari gedung dan menemui para tim. Wah, kau di situ. Ya, monster laba-laba di atas sudah diatasi. Aku akan menangkap Jack. Bagaimana dan temukan barang-barangnya. Aku akan pergi denganmu. Oh, baiklah. Di sini sang MC mengeluarkan mantra lagi. Tidak perlu banyak orang, hanya memperingatkan mereka saja. Baik, aku tahu kau tidak akan dikalahkan dengan mudah. Seseorang ada di atas. Apa? Tembak! Mereka pun lari. Tim 1 ikuti aku. Kita tidak boleh membiarkan mereka kabur. Ya, apa mungkin mesti ada orang-orang Jack di dalam gedung ini? Apa dia sudah mengambil barangnya? Demon Le Mountain di sini. Hahaha. Aku kaya. Bos, benar ada orang barang di jembatan itu. Bos, benar luar biasa. Tiba-tiba mereka si gundul ini terkagetkan dan ada yang datang. Suara apa itu? Fokus menyetir, pasti menabrak ranting, cepat kembali. Tiba-tiba sang MC sudah sampai di atas mobil itu. Jangan biarkan bos berpikir kita mengambil barang-barang itu untuk diri kita sendiri dan marah pada kita. Berpindah tempat di sini, kita sudah sampai. Kenapa bos memilih tempat terpencil seperti ini untuk markas ya? Ya sobat, bagaimana lagi? 18 orang semuanya ada di dalam. Apa kita yang terakhir kembali? Tim yang pergi ke hotel masih belum bisa dihubungi, mungkin karena sinyal buruk di jalan. Di mana sih bos? Ternyata sang MC langsung bersembunyi di bawah mobil mereka. Tidak diketahui si gundul dan teman-temannya. Aku tidak tahu, mungkin sedang istirahat. Kita akan menelponnya ketika semua orang sudah di sini. Orang ini mengumpulkan begitu banyak orang hanya dalam beberapa hari. Tidak aman dengan terlalu banyak orang di sekitar. Aku butuh rencana yang hati-hati untuk menemukan si Jack tadi. Rumput liar di luar menusuk pantatku. Diam, aku mau kencing dulu di celana. Takutnya aku bisa kena penyakit. Kau mengambil semua uangku dan masih tidak membiarkanku pergi. Kau memang penjahat ya. Hei, apa yang kau cekkan? Kau mau mati? Di sini orang ini langsung tercengoh dengan datangnya sang MC yang kemudian menggebukin penjahat yang mengancam orang tadi. Oh, kenapa kau di sini anjir? Hah? Diam, jangan berbicara. Jika kau mengeluarkan suara, kau akan mati. Hah? Ini adalah ancaman yang serius. Kamu mengerti? Ya, tim, kau pahlawanku. Tidak percaya kau datang menyelamatkanku. Ah, diam. Kamu itu hanya anak tuan muda yang cengeng. Gitu aja kok rempong. Ini bukan omong kosong. Menyelamatkanmu adalah kecelakaan. Cepat berpakaian. Semuanya mati. Ayo kita pergi. Di mana mobilnya? Mobil apaan sih? Bukankah kau kesini menyetir? Jangan bilang aku harus berjalan kaki untuk menuruni gunung itu. Tentu saja ada mobil, tapi kita harus mencurinya. Kau tahu kamar mana Jack berada kan? Jangan suruh aku ke sana. Malam hari pun di sini berada. Si tim ini tampaknya menyamar dan kepada sang MC kita. Hau, kenapa kau lama sekali sih? Oh, orang ini lama sekali mau kabur. Bawa ke atas dan awasi dia dengan ketat. Baik, Tuan. Jack tinggal di kamar mana? Dia ada di sana. Kerja bagus. Tunggu aku di sini. Bro, kau harus bergerak cepat. Ada puluhan orang di gedung ini. Oh, tenang saja.
sang MC ternyata menyelinap ke markas si Jack ini. Tiba-tiba ada gadis cantik yang menunggu di lorong. Hah, dasar. Apa aku ketahuan? Wanita itu hanya melirik kepada sang MC kita. Sangat dermawan itu sama sekali bukan dia. Kamu sangat lucu. Tentu saja aku tidak bisa membiarkanmu mengambil secara gratis. Kamu harus mengalahkanku dulu, kata wanita itu yang mengeluarkan cakar-cakar tajam. Kenapa tangannya masih bisa berubah seperti itu, kata sang MC. Dia mutan dari game dengan kemampuan mutasi. Apa game bodohmu punya inklusivitas sekuat ini? Aku selalu berpikir itu hanya tentang budidaya, bukan? Ada lebih dari yang bisa kau bayangkan, kata sistem. Berhenti bicara, rasakan ini. Nona, bisa kita lewat basa-basinya? Bisa kau beritahu kemana Jack melarikan diri? Kau sampah, rasakan ini. Tampaknya saking ringannya sang MC tidak perlu berubah di sini. Kau akan tahu ketika kau mati. Sang MC pun menghindar. Apa semua gadis di game ini kepalanya somplak? Kenapa nggak bisa diajak baik-baik? Tapi peralatan tanpa penggunaan obat apapun. Tapi bagaimana dia bisa menghindari serangan sekejam itu dengan mudah? Batin sang atribut karakternya memang telah berkembang, kata sang sistem. Sedikit lebih cepat, kau terlalu lambat, batin sang MC kita. Kau punya nyali, berani menerima satu lagi gerakanku. Rasakan ini. Trik baru ya. Dia pun langsung berubah menjadi monster wanita yang membagongkan. Mutan, aku bahkan tidak bisa melihat mereka seperti biasanya lagi. Ini menjengkelkan. Bunuh dia. Tiba-tiba congornya berubah menjadi sebuah es krim contong. Anjir. Kau masih bisa bicara dengan mulut seperti itu? Bukan suara itu datang dari mulut di bawah atau di atas, kata sang MC yang menebak-nebak. Aku muak dengan komentarmu. Rasakan ini. Sang MC tampaknya masih bisa sanggup menghindar. Ini sangat cepat, bahkan bisa merobek bajuku. Mengesankan, kau benar-benar menghindarinya, kata sang monster. Tiba-tiba wanita itu bergerak dengan kecepatan lebih cepat lagi dan membuat sebuah barrier dengan kecepatan cahaya. Bagaimana kau akan menghindar seranganku ini? Kecepatannya meningkat. Jika kau terkena, tubuhmu akan hancur, kata sistem yang cengah-cengoh kesana kemari melihat kecepatan yang begitu kuat. Jangan berlagak pahlawan, ayo kita mundur, katanya. Tiba-tiba sang MC mengeluarkan barrier pertama. Terlambat. Sang MC langsung berubah ke mode armornya dan langsung ketabrak armor. Dia pun mampus seketika. Controng dari gadis ini langsung penyok menabrak keras armor dari sang MC. Kau cepat, tapi aku lebih kuat. Hanya menabrak jubahku saja, kau itu hanya sampah, kata sang MC kita. Jadi kau menunggu dia menabrakmu dengan sengaja dan menggunakan armor naga azur untuk mematahkan jurus mematikannya. Kalau tidak, makanya dari awal aku membuatnya waspada. Serangan ini, tidak, suara di sana terlalu keras. Sini memperingatkan semua orang di luar akan menyerang. Akhirnya kau berhasil. Apa yang terjadi, Jir? Sepertinya polisi sudah datang ke tempat ini. Mereka cepat sekali. Halo, kau di sini? Kau baik-baik saja? Bukankah sudah kusuruh untuk menutup hotel ini? Kenapa kau ada di sini? Seseorang di hotel mencuri semua barang. Aku mengajar mereka ke sini. Apa kau melihat seseorang yang mencurigakan? Begitu ya. Di dalam kamar. Ayo kita ke sana.
Oh, berakhir sudah. Semuanya langsung ke tempat itu. Tiba-tiba ada seorang perempuan di sini yang sedang entah ngapain. Hei, mencuri barang lagi ya, hah? Tinggalkan barang-barang itu. Sang MC mengeluarkan fireball untuk menghajarnya. Tiba-tiba gadis itu loncat dari tebing. Gadis sialan. Aku sudah berusaha dengan 2 malam ini, 1 lagi tidak masalah. Dia pun langsung cemewew merayu sang MC. Kau menangkapku seperti yang diharapkan dari pria yang kusukai. Apa? Dia orang ketiga? Biar ku perkenalkan diri, aku Lola Cingquings. Lola, aku di sini khusus untuk menikahimu, anjir. Hei, hanya calon suamiku yang boleh memanggilku Loli. Bukankah sekarang saatnya kita enak-enak? Tercengohlah sang MC dengan rayuan gombal wanita itu. Impossible, mangan black di sini. Cukup omong kosongnya, dia itu pembohong. Langsung didorong ama Rilan. Kenapa kau galak sekali? Dasar. Katakan padaku mengapa kamu mencuri barang-barang itu. Tunggu dulu. Apa kamu bekerja sama dengan Jack? Kata Renlan yang menginterogasi wanita Loli itu. Untuk menguji apakah aku layak, aku harus mencuri sesuatu yang berharga dari pria idamanku. Ini adalah tradisi klan pencuri kami. Klan pencuri ataupun bisa disebut dengan bahasa gaulnya adalah assassin yang tinggal di lembah angin, terdiri dari 300 hingga 400 anggota keluarga, atau di tempat kita bernama kakak. Kamu harus izin Pak Lurah untuk mendapatkan kakak. Kenapa jadi melencong-melencong? Oke, lanjut ke cerita. Menghangsukan diri dalam mencuri dan setelah menggabungkan budaya untuk mereka sendiri. Klan ini tidak hebat dalam pertempuran, tetapi unggul dalam menyelundup, melacak, dan mengumpulkan informasi, kata gadis sistem. Tunggu dulu, Renlan. Jadi apa isi ujian pernikahan ini? Baik, kamu adalah harapan bagi klan pencuri kita untuk bebas dari kekuatan Raja Iblis. Satu-satunya orang yang bisa mengalahkannya adalah dirimu, kata gadis Loli ini. Aku ingin menikahimu lalu mendapatkan anak darimu. Memintamu juga mengalahkan Raja Iblis. Sebenarnya aku bisa membantumu tanpa harus menikah sih, kata sang MC. Langsung dihajar. Kena uppercut di sini sang MC. Itu tidak akan berhasil. Apa maksudmu? Klan kami tidak menerima bantuan dari orang luar kecuali melalui pernikahan. Asal kamu tempe saja ya. Bolehkah aku tahu? Ya, kita bicarakan ini nanti. Ayo kita pergi dulu. Ya, klan kami akhirnya tersenyum mendapatkan maksudnya laki-laki tangguh. Ayahku ingin menikahkanku kepadamu dengan Raja Iblis demi perdamaian, tapi aku lebih baik menikah dengan pahlawan hebat saja sepertimu. Kabar dari mana pernikahanmu tiba-tiba kok seperti ini? Aku tidak mau menjadi istri Raja Iblis, jadi aku lari saja dari pernikahan. Kamu tahu, takut Raja Iblis akan membunuh keluargamu. Jangan khawatir, aku akan membawamu kembali untuk membalaskan mereka, kata patung Buddha di atas. Kau sungguh berbakti. Apa Raja Iblis itu kuat? Sangat kuat. Kita tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Raja Iblis ini menarik, kata sang orang di sini. Baiklah. Tampaknya Raja Iblis ini kayaknya orangnya bernama Jack. Banyak juga orang yang mengadik kepada Raja Iblis. Apa kau anggap ini menarik? Pasti kamu yang menarik ya. Rupanya di sini di markas Jack berada di malam hari di sini. Biar ku perkenalkan, ini Serena dan ini Lily. Ini adalah
Apa kabar? Aku tunangan. Hau-hau, lolosnya seperti itu. Oh, enaknya jidatnya dia saja. Semoga kita bisa akur ya ke depannya, kata si Loli. Tunangan? Siapa yang menyetujui ini? Kata orang ini. Sepertinya sang MC hanya dijadikan alat untuk memuaskan mereka. Apa? Kalian tidak tahu kami memutuskan untuk menikah? Oh, langsung sang MC terkena shocking killer. Jangan bertindak seenak jidatmu sendiri. Siapa yang memutuskan ini? Jadi kalian ingin melawanku, ha? Kata-kata tidak ada gunanya. Ayo kita bertarung saja. Sepertinya perebutan memperebutkan sang MC di sini akan semakin ketat. Hanya wanita terkuat yang bisa mendapatkan hak kawin dengan sang MC. Baiklah, yang kalah mundur ya. Jika aku kalah, aku akan perbaiki sendiri. Sepertinya sang MC hanya cemberut saja di pojokan menerima nasibnya. Jika kamu menghancurkan rumah aman ini lagi, kamu akan tidur di jalanan. Oh, hancurlah semuanya. Aku sangat lelah. Aku pengen bubuk saja. Tiba-tiba ada telepon. Rosie, hai, ada kabar? Apa nih kamu nelpon aku? Aku mengambil data back end game tetapi tidak dapat menemukan catatan mutan itu. Jadi dia tidak datang melalui saluran biasa. Baiklah kalau begitu. Apa mungkin si Jack ini telah menemukan cara untuk membuka portal secara langsung? Jika itu benar terjadi, secara teoritis dia bisa memanggil karakter apapun dari permainan ke dunia nyata. Dia pasti akan melakukan tindakan lebih lanjut. Jadi berhati-hatilah, kata si MC. Oke, aku mengerti, jangan khawatir. Ya amplop. Lawan yang sangat merepotkan, kata sang MC di dalam hatinya. Jack, bagaimana bisa kau melakukannya? Di sini di laboratorium tampaknya ada sebuah sistem yang sedang dikerjakan oleh banyak orang. Profesor, bagaimana kabarnya? Hampir berhasil. Orang yang menciptakan perangkat lunak ini jenius. Dengan dikit modifikasi itu dapat mencari karakter yang mendominasi permainan, bahkan menarik mereka ke sini, kata sang dokter. Ketemu, ini dia. Ding, langsung terbukalah portal di sini dan para anggota kru kedokteran itu langsung pergi karena ada naga yang keluar, yaitu si Raja Iblis. Tampaknya itu adalah sayap dari Raja Iblis tuh. Siapa yang memanggilku ke sini? Dasar sialan. Raja Iblis yang terhormat, aku meminta kamu untuk datang. Kebetulan aku tahu keberadaan tunangan Anda yang kabur dan dia sudah menemukan seseorang untuk melawanmu. Rupanya si Jack ini menghasut si Raja Iblis untuk ke tempat dunia ini. Jika kamu setuju, kita bisa bekerja sama, kata si Jack yang sangat membagongkan ini. Berpindah di kontrakan yang penyok-peot dan kumuh. Sang MC pun bangun tanpa sholat subuh. Dia pun ketelatan, gak pakai kunut. Suara apa pagi-pagi begini ya? Aduh anjir. Tiba-tiba ada si Kribu yang sedang bangun alias Tuan Tang di sini. Oh, kenapa kalian malah bersini? Mereka seperti dewi yang berjejeran. Rupanya di sini Tuan Tang terheran-heran oleh harem sang MC yang begitu kawaii. Itu loh, melon-melonnya yang berjejeran itu membuat aku pengen mengenyotnya, anjrot. Pinggangnya yang ramping, serasa model level SSS. Dan di sini semoknya bagian belakangnya itu loh, kayak sangat membagongkan, kata si Tuan Tang dalam hatinya. Oi, apa yang terjadi? Apa yang sudah menikah? Rupanya sang MC baru bangun ngorok. Mereka bilang mencarimu. Apa kau mengenal mereka? Oh, si Owen Tuan Tang. Oh
Woi pahlawanku, kata Kribo yang menyembah-nyembah si kau MC kita. Aku bodoh dan menyanjungimu. Tolong peristiwa kemarin jangan dimasukkan ke hati ya. Mulai sekarang kamu kupanggil kakak. Jangan berlaga akrab, kata sang MC. Baiklah, kalau gitu kakak, mulai sekarang aku akan mengikuti arahanmu. Aku beruntung nyawa padamu. Dia pun seperti anjing peliharaan sang MC yang nurut aja. Lupakan aja, ayo masuk. Oke, kalau gitu kita sarapan sayang. Selera aku lagi hilang akhir-akhir ini. Tunggu dulu. Kakak, ada informasi penting yang harus dilaporkan. Informasi apa anjir? Jangan ganggu makan siangku. Tiba-tiba di sini Tuan Hope menyilahkan si Tuan Tang ini masuk. Silahkan masuk. Apa yang sedang terjadi? Ayo katakan. Apa yang kau tahu akhir-akhir ini? Kalau enggak, kill kau. Ketika aku dikurung oleh Sing Jack kurang ajar itu, aku melihat seorang profesor yang juga dibawa ke sana olehnya. Siapa namanya? Aku hanya tahu dia seorang profesor dan dia terlihat berpengetahuan lebih. Jack sepertinya ingin dia membantu membuat sesuatu. Itu namanya Austin, Profesor Austin, ahli terkemuka dalam mekanika kuantum dan Universitas Gaylord. Hilang 3 hari yang lalu dan masih belum ditemukan. Naruto, jadi Jack menangkapnya ya. Untuk apa Jack menginginkannya? Dia pasti melakukan sesuatu yang tidak benar. Kita harus segera menemukannya, kata si wanita cantik berpirang itu. Ya baiklah, di sini sang MC langsung tercengoh dengan keberadaannya. Namun aku bisa mengamati fluktuasi kuantum. Jika mereka melakukan sesuatu pasti akan ada jejaknya. Ternyata sang MC malah melihat bola-bola empuk yang ada di sana yang berjejeran itu. Tampaknya sang MC kepengen menyentuhnya. Oh ya, aku juga punya hadiah untukmu. Tapi karena melihat sang MC pun malu, langsung membuang muka. Oh, sugoi. Baiklah kalau begitu. Kenapa kau tersipu malu? Tidak apa-apa. Benarkah? Mungkin terlalu panas di sini. Jadi ya, sedikit terasa hambar. Tunggu sebentar, aku akan mengambilnya. Sang MC pun hanya terdiam di tempat itu saja. Aneh. Kita sudah melakukan percakapan mendalam. Jadi mengapa jantungku berdebar kencang saat melihatnya? Batin sang MC. Setelah apa yang terakhir kali aku tidak berani meninggalkan barang-barang penting tergeletak begitu saja, kata sang wanita pirang ini. Tampaknya dari belakang membuat sang MC pengen banget menusuk tombaknya ke sana. Sepertinya aku terlalu tergesa-gesa. Terakhir kali aku seharusnya terus menjelajahinya di sana. Batin sang MC yang pikirannya sudah di atas normal. Apa itu? Ini adalah biru kerah putih. Bagaimana cara menggunakan benda aneh ini? Klik saja dan lihatlah. Ini. Apakah ini kuantum? Tiba-tiba sang MC diselimuti dengan aura yang aneh. Ini adalah gelang alat virtual yang aku kembangkan. Gelang ini bisa mendigitalisasi dan menyimpan barang yang dipanggil dan lencana ke gelang. Cukup pilih dan aktifkan ketika kau perlu menggunakannya. Wah, sungguh mengesankan. Sangat berguna untuk barang-barang yang membutuhkan waktu sensitif. Aku sudah membahasnya dengan Pouhebe. Dan untuk menghadapi Jack, kita perlu mengarahkan sumber daya kepadamu saja. Naruto. Dia sudah pergi berdiskusi dengan ketua dan seharusnya bisa membawa peralatan dan lencana yang baru kukumpulkan segera, kata si wanita Linghe ini. Tidak bisa memberikannya. Apa maksudmu dengan ini? Renlan pun di sini gebrak meja marah-marah.
Barang-barang itu hanya disimpan sementara di dinas rahasia, tapi aku tidak punya wewenang untuk menanganinya, kata bapaknya Renlan ini. Apakah barang-barang itu hanya duduk di sini sebagai pajangan atau kita menunggu Jack merebutnya lagi, kata Renlan. Wali kota memang pikirannya kolot, menelpon kemarin dan mengatakan kalau kita perlu mengonsentrasikan sumber daya kepada seorang yang bertekad jujur saja secara moral, memperhatikan orang tua dan anak-anak rajin, halus dan menawan, kata bapak si Renlan. Dia akan melindungi warga sebagai pemimpin kota, aku harus patuh. Bukankah dia bicara tentang dirinya sendiri, saenak udelnya sendiri, kata Renlan sembari memewek. Tiba-tiba ada orang ketawa-tawa di sini. Nah, ayah punya apa yang kau butuhkan, selebihnya terserah padamu. Ternyata wali kota botak gumbel jelek ini sedang ngerokok udut Jisamsu. Namanya Stepan Black, wali kota Lek Sende. Jangan khawatir, ayah, aku akan melintir kepala Jack besok. Rupanya seluruh barang-barang ini hanya dikorupsi oleh anaknya sendiri, seperti pejabat-pejabat di negara kita Konoha ini. 10 pemuda berprestasi kota Lek Sende, warga teladan penerima medali wali kota, juara kompetisi siswa seluruh edik Black. Bahkan dinas rahasia tidak bisa menemukan orang. Dan kau bilang kau akan memelintir kepalanya si Jack besok. Kau bercanda, nak. Lalu apa yang kita bisa lakukan? Ku dengar Jack dan timnya adalah musuh bebuyutan. Maksudnya si MC ini. Menggunakannya sebagai umpan pasti akan memancing si Jack untuk keluar, kata paman botak itu. Kenapa dia memanggilku ke sini, anjing? Orang sialan itu tidak bisa menggunakan barang-barang, tidak tahu cara menggunakannya, ingin aku mengajarinya. Apakah Pak Black begitu semangat belajar? Dan ternyata benar, semuanya hancur berkeping-keping, hanya jadi sisa-sisa saja. Sisu, pastikan untuk meninggalkan saya, judul utama dalam beberapa hari ke depan. Sepertinya orang ini songong banget. Saya akan mengenjami Anda makanan di lain hari. Kata orangnya. Oh, ini pasti pahlawan hero itu ya, si Chopper Koper. Halo, katanya. Saya hau dan menjadi pahlawan terlalu berlebihan, katanya. Kamu adalah pelindung kota kita yang paling dapat diandalkan. Kamu pantas mendapatkan pujian terindah. Aku sangat tersanjung. Apa yang sedang dia lakukan? Punya banyak bakat dan pengalaman, jadi dipercaya sebagai tugas sebesar ini benar-benar membuatku merasa gugup. Saya ingin Anda membantuku untuk sedikit mengetahui tentang hal ini. Apakah kau ingin aku pergi sendiri? Pertarungan ini bukan permainan, ini sangat serius. Berkat dukungan rakyat aku dipilih untuk berani untuk masalah ini. Aku mengorbankan nyawaku untuk negara. Seperti yang dikatakan pepatah, jika aku tidak masuk neraka, siapa lagi, katanya yang sok keren. Wow, sial, sok keren banget. Bagaimana tadi, sungguh mengharukan dan menginspirasi, kata sang pemeran film. Ternyata semua itu hanya acting. Bagus sekali. Proses rekaman dengan cepat dan dikirim ke stasiun TV untuk mengisi prime time malam ini. Ya, baik. Rupanya ini hanya kedok doang. Pahlawan asal-asalan. Sial. Semua itu hanyalah cecongek doang, kata sang MC yang tercengoh di pojokan sono. Wah, Mr. Black benar-benar memperhatikan detail semacam ini. Mari kita mulai pelajaran sekarang. Aku memiliki beberapa pengalaman untuk dibagikan. Sepertinya di sini langsung orang membuat suasana seperti bos. Ya, amplop. Berdiri sini sungguh selama ini sangat melelahkan, katanya. Anjir, orang sampah semacam ini kok ada ya, kata admin. Aku benar-benar tidak ingin menangani ini. Woi, berhenti mempermainkan karta orang yang tak bersalah sambil menikmati fantasinya. Ku dengar keras kepala memaksa masuk
karena negara sedang menyelesaikan pertarungan super elit. Berpikir ada keuntungan yang bisa didapatkannya. Petarung super elit? Atau berita orang dalam yang dikatakan sudah diselesaikan orang para pemimpin tertinggi sendiri. Setelah itu terpilih, itu adalah tiketmu menuju kemenangan dan kekayaan. Salah, kau salah paham. Aku tidak tertarik untuk bergabung dengan tim nasional manapun. Jika ayahku tidak menekanku, aku tidak akan pernah terlibat dalam kekacauan ini. Tapi ya tahu sendiri, aku punya beberapa keterampilan khusus. Contohnya, aku sudah menemukan di mana Jack berada. Oh, benarkah? Aku punya koneksi di dunia bawah dan dunia ilegal. Jadi mencari seseoranglah tidak sulit. Dia bersembunyi di tempat di sini, urus dia dengan cepat. Resikonya terlalu besar, tidak perlu bagiku. Jika kau bisa mengurus Jack sekarang, ayahku tidak akan menyalahkanku. Lagi pula aku masih beradaptasi dengan mode pertarungan dan belum resmi bertugas. Apakah intelnya dapat diandalkan? Jika itu hanya pengajaran yang sia-sia, datang dan temui aku kapan saja. Aku akan menggantinya dengan nyawaku. Aku akan menelpon markas untuk bantuan. Sang MC tampaknya terkena prank. Mereka tidak bisa membantu, hanya akan memperingatkan musuh. Kita akan langsung pergi ke sana, kata sang MC yang tampaknya kena jebakan offset. Pusat penahanan dapat bertindak sekarang. Ya, rupanya di sini ada otak jahat. Pindah tempat di sini di pinggiran kota, pabrik air terbengkalai. Rupanya ada orang intel di sini. Black menunjukkan bahwa Jack bersembunyi di pabrik air itu. Oh, tidak perlu terburu-buru. Mari kita lihat apa yang dia rencanakan sih, kata sang MC. Tampaknya mengetahui situasi dan kondisi. Apa maksudmu? Seorang yang peduli dengan promosi diri seperti dia tidak akan membiarkanku menangkap Jack dengan mudah. Dia berkata banyak hanya untuk membawa saya ke sini. Kamu memperhatikan ada sesuatu yang aneh sejak dini, namun kamu bermain dengan sangat baik. Rupanya kamu berpura-pura ya, anjir. Karena dia ingin bermain permainan kayak anak kecil kucing-kucingan ini. Mari kita lihat gelar pertarungannya. Ayo kita lihat. Dia mungkin ingin menggunakanku sebagai umpan untuk memancing Jack keluar. Cukup penasaran bagaimana dia berencana mengirimkan keberadaanku pada si Jack. Halo, petugas Lin. Pusat penanganan baru saja mengalami pemadaman listrik. Semua pengawasan mati dan para tersangka melarikan diri. Nani, apa yang terjadi? Orang-orang yang Anda tangkap di Gunung Meli 2 hari lalu sekarang juga hilang. Aku mengerti. Menggunakan anak buah ini untuk mengirim pesan kepadamu. Organisir sumber daya manusia untuk menggeledah seluruh kota segera. Ya, pusat penanaman berada di dalam kekacauan. Semua orang berusaha lari. Jadi saudara-saudara kita mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Tolong kami kesempatan lagi untuk tinggal dan bekerja denganmu, kata gundul-gundul ini. Saya sudah memeriksa. Mereka tidak membawa ekor atau pengikut di sini. Rupanya si Jack sedang duduk-duduk manis mengintrigasi preman-preman. Polisi menangkap orang-orang di seluruh kota. Kemungkinan mereka tidak akan membiarkan siapapun lolos dengan sengaja. Apakah kau mengatakan si Hao itu bersembunyi di pabrik air terbengkalai di luar kota? Ya. Aku mendengarkan langsung dari dinas rahasia semalam. Aku akan pergi minum makan ini lalu pergi melindungi si Hao pabrik dan terbengkalai itu. Dia sudah pindah ke sana sekarang karena takut dibunuh. Rupanya seperti itu. Jadi begitu akting yang sangat lemah. Dia berusaha menipuku seperti itu, kata si Jack. Jadi haruskah kita mengabaikannya saja, kata si anak buah Jack ini.
Apakah itu jebakan atau bukan? Si Hao ini akan berada di sana dan itu sudah cukup. Dengan orang penting di sekitar tidak ada trik yang akan berhasil, kata si Jack berpindah tempat di sini. Tuan, Anda sungguh cerdas. Baik Jack maupun si Hao menari mengikuti irama Anda. Kamu itu bodoh sih, makanya kepalamu gundul. Jadi itu semuanya aku sudah perhitungkan. Setelah mereka saling menghajar menghingga babak belur, aku akan datang seperti bak pahlawan dari langit dan meninggalkan jejakku di sana. Lalu para wartawan itu mengeksposku. Sekarang mari kita diam-diam ke sana. Ternyata ketiga orang ini mempunyai trik sendiri-sendiri untuk memancing salah satunya. Apa yang terjadi selanjutnya? Kita next ke chapternya dulu. Dan jangan lupa subscribe supaya admin tambah bahagia. Yuk berpindah tempat di gudang kosong air minum. Woi, mereka ada di sana. Apakah itu Jack? Benar, itu dia. Karakter utama sudah di sini. Pemeran pendukung bisa naik panggung dong. Iya. Eddie pasti sudah mengatur mata-mata untuk memantau pertempuran. Bisakah kau membantuku mencari mereka? Kata sang MC. Aku sudah bilang aku hanya penonton dan tidak ikut campur masalah ini. Cari saja sendiri. Jika kau membantuku kali ini, aku akan menggunakan posisi itu untuk dengannya lain kali. Di sini sang MC merayu sistem pengen enak-enakin Renlan dan bisa si sistem nonton secara gratis. Anjrot, deal kalau gitu. Oke. Kenapa kau melihatku seperti itu? Rupanya di sini Renlan pun langsung tersipu malu. Bagus. Tunggu kabar dariku. Sistem pun pergi untuk melihat. Sistem ini sedikit aneh, tapi cukup mudah dikadalin, kata sang MC. Bos, tidak ada orang pun di sini. Tidak ada siapapun yang ada di sini, kata mereka anak buah muter-muter cari si Hao. Strategi apaan ini? Kita sudah masuk perangkap, tapi mereka tidak menutup jaringnya. Kalau gitu kita duduk saja. Tidak perlu terburu-buru. Tunggu saja di sini, kata si Jack yang nunggu. Tiba-tiba si Jack sudah duduk. Si Intel, si Blackjack rupanya sudah nginceng si Jack, tapi tim belum muncul. Apa? Kemana tim pergi? Kamu sudah dalam perjalanan. Jika tidak sampai di sana, apa gunanya aku pergi dong? Padahal dia sudah memakai lencana kemenangan di kepalanya. Apakah bocah itu akan menyelamatkan diri jika keadaan terlalu buruk? Rupanya sang MC sudah ada di belakang Intel tadi. Dan tampaknya di sini balik kanan tidak ada risiko hari ini. Tunggu. Tuh, si tim alias Hao di sini sudah di sini. Apa? Benarkah Hao dan timnya sudah berkelahi? Iya. Keduanya mulai bertarung. Begitu bertemu ini di luar kontrol. Anjir, bagus. Bagaimana bisa orang bijak seperti saya bisa di dunia ini? Kata si Blackjack. Kerja bagus. Saya sedang dalam perjalanan. Oke, tunggu aku ke sana ya. Bos besar. Para kesini mereka sudah mau klenger, kata si Intel ini. Hei bos, aku sudah mengatakan apa yang suruh katakan. Aku pergi sekarang. Rupanya Intel sudah digebukin oleh sang MC untuk mengadu domba. Tentu saja tidak. Kemudian mereka memborgol ya. Beberapa menit kemudian tuan muda tidak ada pergerakan di pabrik. Tentu saja sudah lama sekali pemenangnya sudah diputuskan. Sepertinya di sini Blackjack sudah terkena pancingan. Aku sudah datang, katanya. Rupanya ternyata dia kena tipu. Kali ini para pecundang itu aku di sini untuk berusaha dengan kalian. Tercengolah dia karena si Jack sudah nongkrong di atas bangku. Daftarnya masih selengkap ini. Rupanya dia tercengok. Siapa si bodoh itu? Bawa dia ke sini. Baik. Kemudian para gundul-gundul ini pun menghampiri si Blackjack.
Tunggu, saya belum masuk ke mobil, katanya. Tiba-tiba mobil pengangkut si Jack Black ini juga kabur. Berhenti ya mete, katanya. Di sini rupanya dia pun terkaget-kaget. Aku pikir kau bisa menyuruh-nyuruh aku seenaknya. Langsung dia mengeluarkan 3 gol emas. Ayo, aku bukan orang yang mudah diinjak-injak. Sepertinya para gundul-gundul ini sudah pengen memukuli orang itu. Tapi anehnya kenapa setiap penjahat diplontosin di sini? Wah ampun, aku pahlawan, ternyata nggak capek 5 menit dia bonyok-bonyok. Kenapa berlagak begitu hebat sih? Aduh, payah, dasar sampah. Di mana hau-hau? Aku tidak tahu. Anak itu menipuku, katanya. Karena dia ingin menipumu, dia pasti ada di dekat sini menonton perjujukan ini. Kalau begitu jadi mudah. Haruskah kita ke sana? Idi Black sungguh tidak dapat diandalkan. Meskipun memiliki begitu banyak sumber daya, dia bahkan tidak bisa memaksa Jack untuk bertindak. Saat ini kita tidak tahu kekuatan si Jack ini. Sebaiknya kita merendah dulu untuk sementara waktu dan mengikuti mereka untuk menemukan tempat persembunyian mereka. Tiba-tiba di sini sang MC menemukan sesuatu. Tikus kecil, akhirnya aku menemukanku. Dan si Jack tuh menemukan MC kita. Bagaimana keseruannya? Tiba-tiba gunung itu meledak. Lihat, tikus kecilnya tertangkap. Rupanya sang MC langsung kabur dan menggendong Renlan di sana. Cukup lincah. Orang lain pasti sudah hancur menjadi kepingan, kata Raja Iblis. Rupanya Raja Iblis sudah sampai di situ. Kau menyanjungku ya? Wah, rupanya ada kejutan nih, bro. Mungkinkah kau? Rupanya sang MC juga bonyok-bonyok di bagian belakang. Sistem orang ini juga keluar dari game kan? Benar, namanya adalah Raja Abyss level 9, atribut kegelapan. HP 1300, serangan 600, pertahanan dan kecepatannya seperti itu. Sial, level ini menghancurkanku dalam segala aspek. Batin sang MC. Ambil kartunya, aku akan meningkatkan keberuntunganmu semaksimal mungkin kali ini. Dia tidak akan memberikanku kesempatan hidup. Apa yang kau lakukan, Raja Abyss ini, kenapa kau datang ke dunia ini? Jika kau hanya bosan, ada banyak hal yang menyenangkan yang dilakukan. Kenapa harus terlibat dengan si Jack? Kata sang MC. Apa kau curi kekasihku? Dia itu assassin loh. Kenapa bersamamu? Kegembaran favoritku dalam membuat kalian berdua menderita tanpa akhir akan segera dimulai. Lula? Kau akan membuat kita terbunuh, batin sang MC yang tercengoh dengan perkataannya. Setelah aku membunuhmu, dunia ini terlalu membosankan. Jadi aku akan membunuh setengah orang di dunia ini. Aku suka bau ketakutan di udara. Beberapa tahun lalu ada setan ubi ungu yang berpikir seperti dirimu. Apa kau tahu apa yang terjadi padanya? Apa maksudmu? Sang MC mengeluarkan sesuatu dan membantingnya. Rupanya itu adalah gulungan yang membuka sebuah portal. Apa yang kau lakukan? Sebaiknya kamu ngungsi dulu deh. Dia pun langsung pergi. Kenapa kau tidak lari? Aku jadi semangat untuk gelut nih. Bahkan jika tubuhku melompat, kepalaku akan tetap tinggalkan di sini. Ya, kau itu pintar. Si pembuat masalah sudah pergi. Selanjutnya, mari kita mulai duelnya. Rupanya kau mau gelut ya. Oke, kalau gitu. Sepertinya sang MC mengeluarkan barrier. Rasakan jarum emas perakku. Ini terlalu kuat. Itu tidak akan berhasil, Kisanak.
Bagaimana kalau aku menambahkan satu jari? Jurus culek mata. Aduh, menambahkan jari lagi. Wah, ini seperti dahsyat banget. Aku benar-benar terkena serangannya dan meledak. Apa yang terjadi? Sang MC pun terjatuh babak belur. Berhenti melawan, bersembunyi dulu. Oi, tampaknya sang MC sudah kalang kabut. Tidak, jika dia tidak bisa menemukanku, dia akan mengamuk. Sepertinya di sini si Raja Abis ini sedang di atas angin. Sudah berakhir, langsung mengeluarkan serangan dahsyatnya. Oh, Raja Iblis, sialan, kenapa aku juga ditargetkan dia? Dan meledaklah seluruh tempat itu, hangus total dan menjadi buing-buing yang tidak bisa dikatakan lagi. Raja Iblis, bagus, kau dengan mudah mengeluarkan pengkhianat itu. Tidak, dia masih hidup. Mustahil. Semua orang di bawah termasuk orang-orangku kau hancurkan. Bahkan jika dia memakai baju besi, dia tidak mungkin bisa menahan serangan itu. Aku tidak tahu, mungkinkah? Kurasa itu hanya ilusiku. Berpindah tempat di sini. Sang MC membuka matanya. Apakah aku sudah mokat? Rupanya dia berpindah. Betapa naifnya kamu. Jika kamu mati, bagaimana aku bisa terus mengembangkan permainanku? Rupanya sistem. Situasinya genting, jadi aku harus menarikmu ke dalam instans untuk tersembunyi. Aku memiliki instans tingkat kesulitan E terendah untukmu. Ini cocok untuk bermain di atas level 7. Seharusnya baik-baik saja kan? Syukurlah Yukata, kau menolongku. Kau seharusnya memberitahuku lebih awal di mana bosnya. Aku rasa itu monster beruntung hitam ini sekali ini. Lingkarannya terlihat berbeda dari yang kuingat. Lihatlah sekeliling dan perhatikan aku. Dan sang MC masuk ke sebuah gua. Ada naga emas yang sedang bubuk-bubuk di sini. Dia pun ngorok sampai terlelap.